Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengaturan disiplin, kode etik, tata tertib, penghargaan, pengadilan, dan hukuman bagi peserta didik. Kami terdiri dari 5 orang, yakni saya Berliana Ayu Safitri, Brogis Okta Alivia Paradiba, Citra Mawasdayu Hantri, Delma Septi Rinjani, dan Dia Kusuma Wardani. Yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai pengertian disiplin peserta didik. Menurut Birdanda, disiplin peserta didik merupakan upaya yang dilakukan pendidik dalam mengatur sikap peserta didik dengan tegas melalui aturan dalam tata tertib sekolah untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Disiplin peserta didik juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap taat atau patuh kepada aturan yang telah ditetapkan dalam sebuah sekolah untuk memberikan pembiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat bagi peserta didik, baik dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah nantinya. Yang kedua adalah tujuan disiplin peserta didik. Menurut Handriani, disiplin peserta didik dapat mencegah perilaku negatif yang tumbuh pada peserta didik. Peserta didik dalam sekolah nantinya akan diarahkan, dilatih, dan dididik menjadi seperti yang diharapkan oleh masyarakat ataupun sekolah. Sehingga perilaku positif akan muncul pada peserta didik akibat pembiasaan yang baik pada disiplin peserta didik tersebut. Dengan adanya disiplin, peserta didik akan terlatih dalam pembentukan pribadi yang baik, positif, dan akan bermanfaat bagi masyarakatnya. Perkenalkan, nama saya Brogis Okta Alivia Paradiba. Materi yang ketiga adalah fungsi disiplin peserta didik. Disiplin berfungsi untuk menciptakan kebiasaan yang baik, karakter yang baik bagi peserta didik, dan mampu mengkoordinir kebiasaannya dengan teratur dan baik. Menurut Yasin tahun 2011, fungsi disiplin terbagi menjadi 2, yaitu fungsi yang tidak bermanfaat, di mana fungsi ini hanya untuk menakut-nakuti peserta didik ataupun sebagai pelampiasan orang-orang yang disiplin. Yang kedua adalah fungsi yang bermanfaat, yaitu untuk mengajarkan pada anak bahwa setiap perbuatan pasti ada akibat dan hukumannya. Selanjutnya, untuk mengajarkan anak berperilaku penyesuaian terhadap norma yang sewajarnya. Selanjutnya, untuk membantu anak mengontrol dirinya dan mampu mengarahkan dirinya. Sedangkan fungsi disiplin dalam pembelajaran menurut Tabrani tahun 2018 yaitu 1. Membawa proses belajar ke arah produktivitas yang tinggi atau menghasilkan kualitas belajar yang tinggi. Yang kedua, mempengaruhi kegiatan kita dalam proses belajar, karena disiplin sangat berpengaruh terhadap aktivitas dan aktivitas belajar. Yang ketiga, memperteguh kita untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Yang keempat, memberi kemudahan bagi kita untuk memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Yang kelima, memberikan kesiapan bagi pendidik melaksanakan proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, menunjang hal-hal yang positif dalam melakukan berbagai kegiatan dan proses belajar. Materi yang keempat adalah pengertian kode etik. Menurut Kusumaningrum dan kawan-kawan tahun 2019, kode etik peserta didik merupakan aturan yang dikenakan kepada peserta didik berupa boleh atau tidak boleh, benar atau tidak benar, layak atau tidak layak yang harus ditaati oleh peserta didik. Aturan ini dapat berupa aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Materi yang kelima adalah tujuan kode etik. Menurut Impron tahun 2012, tujuan dari penyusunan kode etik yaitu 1. Agar terdapat suatu standar tingkah laku tertentu yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi peserta didik di sekolah tertentu. Yang kedua, agar terdapat kesamaan bahasa dan gerak langkah antara sekolah dan orang tua peserta didik serta masyarakat dalam hal menangani peserta didik. Yang ketiga, agar dapat menjunjung tinggi citra peserta didik di mata masyarakat sekitarnya.
Yang keempat, agar tercipta suatu aturan yang ditaati bersama, khususnya bagi peserta didik dan demikian juga oleh personalia sekolah yang lain. Kemudian, fungsi kode etik. Fungsi kode etik yang pertama adalah menciptakan kesamaan bahasa, tindakan dan prosedur yang sama di antara sekolah, siswa, orang tua, dan juga komunitas. Fungsi yang kedua adalah menjaga citra siswa melalui perkataan, perbuatan baik, dan tingkah laku. Yang ketiga, menjaga martabat siswa secara keseluruhan. Yang keempat, mengajarkan dan menerapkan aturan yang harus diikuti. Dan yang kelima adalah mengajarkan bahwa ketika kita berperilaku, kita harus mempertimbangkan dan merenungkan terlebih dahulu apakah ini sesuai dengan aturan atau tidak. Selanjutnya, proses penyusunan kode etik. Langkah penyusunan kode etik adalah: pertama, mengundang wakil-wakil peserta didik yang tergabung dalam struktur organisasi dan yang tidak tergabung dalam organisasi. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mereka untuk menyusun kode etik peserta didik dengan memberi contoh kode etik yang telah ada sebelumnya agar dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun kode etik yang baru. Kemudian, memberikan masukan terhadap konsep kode etik yang telah dirancang oleh peserta didik dan juga memberi kesempatan pada wakil orang tua atau komite sekolah untuk memberikan masukan yang serupa. Kemudian, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menjadi tim perumus kode etik dan juga menawarkan kepada mereka siapa yang harus mendampingi untuk menyusun kembali konsep kode etik yang telah mendapatkan masukan. Selanjutnya, konsep akhir kode etik peserta didik hendaknya ditandatangani oleh ketua tim perumus dengan mengetahui ketua OSIS. Selanjutnya diajukan kepada kepala sekolah untuk mendapat pengesahan. Dan yang terakhir adalah kode etik yang sudah sampai di tangan kepala sekolah disahkan melalui surat keputusan atau SK yang kemudian disampaikan kepada seluruh peserta didik yang ada di sekolah. Selanjutnya, pengertian tata tertib. Tata tertib menurut Suradi tahun 2017 diartikan sebagai ikatan atau aturan yang harus dipatuhi setiap warga sekolah tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Peraturan sekolah yang berupa tata tertib sekolah merupakan kumpulan aturan-aturan yang dibuat secara tertulis dan mengikat. Saya Delma Septi Rinjani, absen 23, akan menyampaikan bagian 9, tujuan tata tertib. Yang pertama, tujuan dari tata tertib sekolah adalah agar siswa mengetahui tugas, hak, dan kewajibannya. Yang kedua, agar siswa mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan kreativitas meningkatkan serta terhindar dari masalah-masalah yang dapat menyulitkan dirinya. Yang ketiga, agar siswa mengetahui dan melaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh seluruh kegiatan yang telah diprogramkan oleh sekolah, baik ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Yang bagian ke-10, fungsi dari tata tertib. Yang pertama, membantu anak membiasakan diri untuk mengontrol dan mengekang perilaku yang diinginkan. Yang kedua, membantu untuk mengekang perilaku yang tidak diinginkan atau buruk. Bagian 11, isi tata tertib. Unsur dalam isi tata tertib sekolah. Yang pertama, perbuatan apa saja yang dilarang dan diharuskan. Yang kedua, sanksi bagi pelanggar tata tertib. Yang ketiga, prosedur dalam menyampaikan peraturan kepada subjek yang dikenai tata tertib sekolah tersebut. Yang ke-12, penghargaan peserta didik. Penghargaan atau reward merupakan sebuah hadiah atau imbalan. Penghargaan diberikan kepada siswa karena mereka berprestasi, telah melakukan sesuatu atau aktivitas dengan baik, dan memuaskan. Penghargaan diberikan dengan tujuan untuk memotivasi agar siswa berbuat lebih banyak dan meningkatkan tindakan terpuji tersebut. Jenis penghargaan. Penghargaan verbal lebih mengacu pada suatu tindakan yang dilakukan secara alami, misalnya dengan mengungkapkan penghargaan atau pujian kepada siswa yang telah berhasil melakukan hal yang benar. Yang kedua, ada nonverbal, lebih mengacu pada tindakan fisik guru kepada siswa seperti diacungi jempol,
karena siswa mengerjakan dengan baik dan benar. Imbalan nonverbal juga bisa berupa benda seperti pemberian piala, medali, dan lain-lain. Macam-macam penghargaan. Yang pertama ada penghormatan. Guru mengumumkan kemenangan siswa yang berhasil kepada semua temannya. Penghargaan penghormatan ini lebih mengacu pada bentuk penobatan. Yang kedua, pujian. Pujian adalah cara menunjukkan kekaguman pada orang-orang sukses. Pujian dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam menyelesaikan apa yang telah dikerjakannya. Yang ketiga ada apresiasi. Terakhir, tanda apresiasi. Tanda apresiasi penghargaan bisa berupa piala, medali, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya ada pengadilan peserta didik. Pengadilan peserta didik menurut Imron 2012 merupakan suatu lembaga pendidikan yang ada di sekolah dan bertugas mengadili peserta didik. Peserta didik yang diduga mempunyai kesalahan tidak divonis begitu saja, melainkan dihadapkan ke pengadilan dan diadakan persidangan. Selanjutnya ada hukuman peserta didik. Hukuman peserta didik menurut Imron 2012 merupakan suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi di sini dapat berupa sanksi material ataupun sanksi non-material. Pedoman hukuman sekolah menurut Langefield. Yang pertama ada punitur quina peccatum, yang artinya dihukum karena peserta didik memang bersalah. Yang kedua ada punitur no peccatum, yang artinya dihukum agar peserta didik tidak lagi berbuat kesalahan. Adapun macam-macam hukuman. Yang pertama ada hukuman badan, kedua hukuman penahanan di kelas, ketiga hukuman menghilangkan privilege, yang keempat hukuman denda, kelima hukuman sanksi, yang keenam hukuman lain atau teguran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.